Jika kamu ingin naik, kamu naik dulu. Setelah Demon Sky Beast selesai berbicara, ia melihat 9 bayi yang telah tersapu. Tetapi yang terakhir tidak membantah. Dan 9 kepala piton meraung. 9 ular raksasa muncul di depan Xiaoyan menghadapi Taisu. Mereka membuka mulut besar mereka dan menggigitnya dengan ganas. Giginya yang tajam ingin merobek baju besi Void God secara langsung. Menggigitnya dan memercik kemana-mana. Tetapi tiba-tiba hanya ada suara gigitan. Dan pria Taiksu yang digigit oleh Jiuying terbunuh dalam mulutnya yang besar. Sekalipun gigitan kuat semacam ini tidak fatal, itu cukup untuk mematahkan tulang mereka. Jiuying berada di depan Xiaoyan. Dan pada saat ini, Jiupik merasa seolah-olah berada di gerbang. Dan Xiaoyan merentangkan tangannya ke arah bola cair armor dewa palsu Xinghui. Zhu Yao di ujung menatap pemandangan ini dengan mata lebar. Dia benar-benar ingin melihat apakah armor dewa palsu Xinghui akan mengenali Xiaoyan sebagai tuannya. Tidak mengherankan jika itu adalah darah Taiksu. Tetapi tindakan Xiaoyan sekarang. Dan dari pengamatan pertempuran, dia hampir 100% yakin bahwa dia tidak bisa menjadi orang Taiksu. Tapi bagaimana dia bisa mengendalikan armor Void God yang hanya bisa dikendalikan oleh darah Taiksu? Hati Zhu Yao terguncang. Tetapi saat berikutnya, hatinya semakin terguncang. Saya melihat bola cair diubah oleh Xinghui Void God Armor. Saat Xiaoyan menyentuhnya dengan jarinya, bola cair tiba-tiba bergetar. Dan kemudian memanjat lengan Xiaoyan. Dan akhirnya menyebar seluruh tubuh berubah menjadi baju besi dewa palsu Xinghui. Tidak mungkin, Xinghui adalah Void God Armor generasi kedua. Dan identitasnya lebih ketat. Jarang orang ini menyatu dengan darah Taiksu. Tetapi bahkan jika dia telah menyatu dengan darah Taiksu, dia masih membutuhkan jiwa Taiksu untuk kendalikan armor Void God. Kalau tidak, itu masih tidak bisa dikendalikan. Siapa dia? Mata Zhu Yao yang panjang dan sempit melebar di beberapa titik. Mari kita tunggu Panglima tertinggi Gao Ming memutuskan hal-hal seperti itu. Masalah ini bukan masalah kecil. Jika itu bukan orang Taiksu, kamu harus mencari jiwanya dan mencari tahu bagaimana dia melakukannya. Tapi jika dia benar-benar orang Taiksu, maka biarkan dia mati dengan mudah. Nasib berani mengkhianati Taiksu akan lebih menakutkan daripada kematian. Zhu Yao bergumam. Matanya dingin dan menakutkan. Karena dia melihat terlalu banyak kejutan dari Xiaoyan. Dan semua yang terjadi membuatnya tidak dapat dipercaya. Ini adalah orang yang tidak dikenal. Tetapi dia dapat sepenuhnya menggunakan Void God Armor dan memerintahkan Void God. Tentu saja. Dibandingkan dengan armor dewa palsu, yang lebih mengejutkan adalah bahwa Xiaoyan dapat memerintahkan dewa Taiksu. Ini adalah sesuatu yang membuat Zhu Yao ketakutan dari lubuk hatinya. Xiaoyan melihat baju besi Void God yang baru baginya, dan mengangguk puas. Zhu Yao bahkan lebih kesal dengan tampilan santai itu. Tunggu sebentar lagi, setiap orang yang ada di sini hari ini tidak akan bertahan hidup. Petik 2. Ratusan orang dari Taiksu dengan panik mengepung Jiuying, menggunakan kekuatan sebagai alat serangan. Ditambah dengan fakta bahwa False God Armor ofensif dan defensif, masih sulit untuk berurusan dengan ratusan orang. Selain mereka yang mengepung Jiuying, beberapa dari mereka melewati Jiuying dan meraung ke arah Xiaoyan. Melihat orang Taiksu yang dirindukan Jiuying, Xiaoyan mengulurkan telapak tangannya saat ini. Dan mengeluarkan 8 Desolation Swan Heavy Ruler dari belakang. Penguasa besar ini telah menjadi simbol Xiaoyan. Penguasa berat Bahuang Swan tidak dapat dimasukkan ke dalam ring. Dan setelah Xiaoyan mengetahui bahwa senjata itu dapat diintegrasikan ke dalam Void God Armor, dia juga mencoba. Itu juga, tapi yang jelas, hasilnya semua berakhir dengan kegagalan. Seluruh 8 Desolation Mysterious Ruler terbuat dari emas getaran. Bahkan jika itu adalah baju besi dewa palsu, emas getaran yang terkandung sangat langka. Tidak ada keraguan tentang status emas getaran dalam teknologi Styx, level apa yang bisa dicapai oleh senjata atau baju besi yang kuat. Selain sarana Castor, jumlah emas getaran menentukan batas atasnya. Dan Tuan meninggalkan beberapa senjata tingkat atas yang terbuat dari Zenjin untuk Xiaoyan. Tetapi secara kebetulan, Xiaoyan menggabungkan semua senjata ini menjadi satu. Oleh karena itu, penguasa misterius 8 kehancuran yang tidak bisa dihancurkan ini terbuat dari emas yang bergetar telah dibuat sejak lama. Senjata biasa-biasa saja, tetapi mampu menyerang di bawah kekuatan apapun dari Xiaoyan.
8 penguasa misterius kehancuran terlalu berat untuk Xiaoyan sebelumnya. Tetapi dengan peningkatan kekuatannya, penguasa misteri 8 kehancuran di tangannya bahkan lebih kuat. Tepat. Api di tubuh Xiaoyan terbakar lagi. Dan lautan api menyebar dari bawah kaki Xiaoyan. Myriad Fire God Realm langsung diluncurkan. Dan satu demi satu orang Taiksu bahkan mengayunkan senjata yang berbeda di tangan mereka. Yang semuanya berisi kekuatan abadi yang mengesankan. Yang menggandakan kekuatan serangan mereka. Tapi sebelum mereka mendekat, api Xiaoyan dengan gila-gilaan mengalir ke Bahuang Xuan Chongru. Tubuhnya meraung seperti bola meriam. Dan kemudian dengan kejam menghantam sosok Taiksu yang meraung. Meskipun serangan orang-orang Taiksu ini mengandung kekuatan abadi yang mengesankan, tetapi saat mereka bertabrakan dengan Xiaoyan, mereka langsung terlempar. Pedang panjang atau pisau besar di tangan beberapa orang Taiksu bahkan pecah saat suara emas dan besi bergema. Setelah 3 luka, 10.000 dewa api domain meledak dengan keras. Tebasan palsu api ilahi, baik Wan Huo Senyu dan Senyan Void Slash termasuk dalam keterampilan bertarung tingkat keberuntungan. Dan konsumsi energi sumber dewa bahkan lebih menakutkan. Tentu saja, untuk Xiaoyan, pada dasarnya tidak mungkin keterampilan bertarung seperti itu digunakan dalam pertempuran yang sama case 2 kali. Setelah nyala api meledak, sosok-sosok itu terguncang ke udara. Tetapi serangan dari Xiaoyan tidak berhenti, dan sosok-sosok itu dilalap api. Tapi tak satu pun dari Taiksu yang mengepung Xiaoyan dapat bersaing dengan Xiaoyan meskipun mereka memiliki kekuatan abadi. Mereka semua terpesona oleh Xiaoyan, dan beberapa langsung dihentikan oleh pinggang Xiaoyan dengan satu kaki. Bahkan dengan false god armor, jeroan dan 6 organ internal mereka masih akan hancur berkeping-keping. Setiap serangan Xiaoyan adalah untuk memamerkan keterampilan bertarungnya. Sekarang, ketika menara pembantaian runtuh, energi asal yang terkandung dalam Xiaoyan sudah mengembun menjadi 40 miliar. Sumber ki asal yang sangat besar ini dapat sepenuhnya mendukung keterampilan bertarung Xiaoyan. Dan sumber ki yang dikonsumsi dengan melakukan keterampilan bertarung bahkan tidak pulih dengan cepat. Sekarang Xiaoyan telah sepenuhnya menyadari kebebasan sumber ki. Jadi dia tidak perlu mempertimbangkan apakah sumber ki habis. Tentu saja, selain latar belakang asal ki yang agung, latar belakang sumber ki 40 miliar lebih bermanfaat bagi Xiaoyan karena dapat membuat teknik pembentuk kehidupan bertahan lebih lama. Poin ini juga sangat penting untuk pertempuran selanjutnya, dan dapat mengintegrasikan banyak klon, sehingga kekuatan tempur dapat mencapai level yang lebih kuat. Ratusan Taiksu setengah dari mereka harus menembak ke belakang, dan setengah lainnya mati atau terluka. Situasinya tidak terlihat optimis. Dalam hal kekuatan, itu benar-benar hancur.